Kalau pemimpinnya jahat, maka dia menjadi kediktatoran, menjadi otoritarian. Mau sistemnya apapun, bisa diselewengkan menjadi baik dan buruk. Jadi mau misalkan aristokrasi gitu. Jadi pemerintahan terdiri dari banyak orang gitu. Betul. Iya. Tapi kalau misalkan si pemimpin-pemimpinnya itu jadi jahat, jadi oligark semua gitu, jadi atau oklokrasi atau jadi macam-macam seperti itu gitu. Jadi yang orang-orang barat pada waktu itu pikirkan itu sebenarnya bukan sistemnya harusnya seperti apa, tetapi sistem apa, siapa yang memimpinnya. Saya sampai detik ini masih mencurigai Pak Rocky ini adalah seseorang yang diutus Pak Jokowi untuk jadi nemesisnya. Ini kalau Pak Rocky dengar mohon jangan marah ya. Saya ini meramalkan itu. Bung Karno dan Bung Hatta itu dibayangkan oleh orang-orang zaman dulu. Bung Karno mewakili Jawa, Bung Hatta non-Jawa. Bung Karno ideolog, Pak Hatta ekonom. Saling melengkapi. Bung Karno itu kejawen. Ya. Non-Islamik dalam tanda kutip. Betul. Bung Hatta sangat Islamis, anak santri dan seterusnya. Kemudian Bung Karno itu jago ngomong, march forming. Sedangkan Bung Hatta kader forming, menciptakan kader-kader. Kabinet-kabinet itu murid-muridnya Bung Hatta semua. Tetapi yang mempersatukan Indonesia itu adalah Bung Karno. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti tanda-tanda apa yang akan tampak pada raut muka Guru Gembul saat saya jumpai. Dan dia tidak tahu akan saya todong dengan pertanyaan apa. Ini kita akan coba tanya Pak Guru, tanya Google. Guru Gembul. Apa kabar Pak Guru? Baik. Kemarin katanya naik motor ke Garut untuk mengisi acara. Iya. Di salah satu. Ke Tasik juga naik motor. Pas badai. Ternyata Pak Guru ini seorang biker. Cuman motornya apa? Harley? Kecil. Motor kecil sekali. Matic kecil. Apa? Beat. Itu saya jadi ingat kalau di sirkus kan yang itu kecil gitu. Pak Guru badannya kan gemoy gitu kan. Murid-murid saya tuh selalu bilang, jadi kalau lihat saya naik motor tuh berasa kayak lo lihat beruang sirkus naik sepeda. Nah. Tapi ini bukan sebuah penghinaan ya. Kalau sekarang ini jadi sebuah rasa keakraban ya antara murid dan gurunya ya. Enggak, tapi saya membalas ejekan itu dengan berkelas. Oh. Saya langsung beli moge. Tapi nggak dinaikin. Sebentar. Tapi sebelum itu, anak-anak Pak Guru yang di kelas ya, yang resmi, yang bayar SPP itu. Kalau Baraya kan SPP-nya kuota kan. Nah, setelah Pak Guru sekarang viral ada di mana-mana, terus diundang ke sana kemari, apa yang mereka katakan? Iya, biasa aja, mencoba untuk biasa aja karena jadi murid-murid saya itu nggak ada yang pansos foto gitu terus nggak ada. Dan saya melarang mereka, dan mereka juga sudah tahu. Bahkan mereka tuh membantu saya, membantu untuk misalkan menyamarkan nama dan identitas saya gitu. Jadi ketika misalkan ada nama saya disebut di kolom komentar, maka mereka misalkan kadang-kadang juga bikin bahwa, namanya aslinya bukan ini gitu. Dan akhirnya di internet itu ada 3 nama saya yang semuanya palsu. Siapa aja Pak Guru? Ya situ dan situ. Nanti kalau semua palsunya disebut. Tapi demi Allah Pak Guru, saya pun belum pernah nanya dan belum berniat mencari. Ya, karena saya tuh jualnya gagasan aja, dan saya tidak mau kehilangan privasi saya, kehilangan kehidupan saya sebagai manusia yang nggak dikejar-kejar kameramen gitu. Jadi saya bisa menikmati hidup bersama keluarga dan sambil saya tetap bisa mengajukan gagasan-gagasan, ide dan pemikiran saya gitu. Oke, sebelum ngobrol gagasan, ini nih di mana Pak Guru? Karena ini nggak nyala nih Pak Guru. Ini harusnya nyala kan produk-produknya. Ini biasanya diedit terus dinyalain gitu. Makanya pas kita gini-gini tuh kita ketutupan sama gambar itu tuh biasanya tuh. Ini boleh disebutkan tempatnya? Sebutin jangan. Jadi ini di kampungnya Rock Denim. Jadi di sini tuh ada pabrik konveksi yang suka bikin baju, kaos, jaket yang sebagian juga sering saya pakai. Biasanya kaos gitu. Nah ini ada di Singosari, di Cimahi. Parmindo lebih tepatnya. Di Parmindo. 300 meter dari rumah istri saya nih Pak Guru. Dulu, waktu sebelum menikah. Mertua masih di sini.
Oh. Iya. Nah, itu di sini. Jadi kalau misalkan mau datang ke sini, jangan bilang-bilang ya. Langsung aja datang. Tapi dulu Pak Guru katanya sebelum ya seluruh Indonesia tahu nongkrong dan bikin podcastnya di sini ya? Iya, ini salah satu tempat yang bersejarah gitu bagi saya tuh. Karena memang ya sebelum saya dikenal orang, ketika subscribernya masih sebelum 50.000, saya tuh diundang ke sini suatu. Nah, tuh kan muncul kan? Saya sulap tuh. Tadi nggak ada. Ada permasalahan teknis. Ya, dan kemarin ramalan Pak Denny juga akurat. Yang mana? Jadi saya tuh nanya nih. Saya tuh udah diundang sama banyak yang podcast gitu, tapi saya penasaran kasih solusi tuh mau ngundang saya nggak ya? Saya juga pengen kesana. Soalnya saya pengen kenal gitu sama. Saya pengen tahu perjalanan. Si Kang Dery itu. Terus Pak Denny kan ngomong, ya bentar lagi itu mah nggak lama dari situ dihubungi sama timnya. Itu kayaknya kong kali kong sama sana gitu atau gimana? Sebenarnya rahasianya adalah saya ini elit global juga. Pak Guru, oke, udah kita sekarang bicara tentang gagasan tadi itu. Nah, saya kemarin itu memiliki gagasan untuk menentang sebuah gagasan yang muncul setelah Pak Prabowo itu terlihat ingin mengajak semua pihak bergabung dalam koalisinya. Nah, saya membalas tuh komen di salah satu IG-nya Narasi, wah hidup negara tanpa oposisi atau apa gitu. Wah langsung itu ada ratusan komen, mayoritas mengata-ngatai saya begitu, yang saya dibilang kalau nggak ada oposisi nanti gimana dengan negara ini dan sebagainya. Nah, saya mengatakan bahwa ya ini gagasan saya. Saya kira Indonesia ini tidak bisa mengadopsi demokrasi dari Barat. Ini kan demokrasi itu kan dari Barat ya. Iya. Secara mentah-mentah. Dan memang seharusnya demokrasi Pancasila seperti yang diucapkan oleh Pak Soekarno itu yang harus kita laksanakan gitu. Dan saya kok nggak pernah mendengar ada oposisi dalam demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila itu yang ditekankan adalah gotong royong. Nah, menurut Pak Guru gimana? Tapi sebenarnya gini Pak, demokrasi itu kan tadi dibilang bahwa demokrasi itu tidak bisa dipakai di Indonesia mentah-mentah. Ya, karena kan saya mengingatnya itu dari Yunani atau karena itu misalkan berasal dari peradaban Barat gitu. Betul. Nah sebenarnya peradaban Barat pun nggak cocok dengan demokrasi. Ya, peradaban Barat itu, jadi orang-orang Yunani pada waktu itu, ya termasuk Plato, Aristoteles dan sebagainya, mereka tidak berpikir tentang sistem apa yang seharusnya digunakan. Mereka berpikir tentang kalau sistem itu digunakan siapa pemimpinnya. Jadi yang paling penting itu adalah siapa yang akan menjadi pemimpin. Jadi misalkan begini, ketika demokrasi itu dijalankan, kalau pemimpinnya baik, dia benar-benar jadi demokrasi. Kalau pemimpinnya buruk, dia jadi oligarki. Monarki itu tergantung pemimpinnya, dia jadi baik. Kalau pemimpinnya baik, kalau dia jahat, kalau pemimpinnya jahat, maka dia menjadi kediktatoran, menjadi otoritarian. Mau sistemnya apapun, bisa diselewengkan menjadi baik dan buruk. Jadi mau misalkan aristokrasi gitu. Jadi pemerintahan terdiri dari banyak orang gitu. Betul. Iya. Tapi kalau misalkan si pemimpinnya itu jadi jahat, jadi oligark semua gitu, jadi atau oklokrasi atau jadi macam-macam seperti itu gitu. Jadi yang orang-orang Barat pada waktu itu pikirkan itu sebenarnya bukan sistemnya harusnya seperti apa, tetapi sistem apa, siapa yang memimpinnya. Jadi kalau misalkan Indonesia diterapkan sekarang demokrasi, kecenderungan dari demokrasi itu adalah bahwa akan muncul sebuah mekanisme pengambilan keputusan di mana orang-orang tidak mengetahui informasi tentangnya. Misalkan gini, dalam sistem demokrasi sekarang, kita mengetahui bahwa Pak Anies dicalonkan sama Nasdem, Pak Ganjar dicalonkan oleh PDIP, kemudian Pak Prabowo dicalonkan oleh Gerindra dan teman-teman. Misalkan kita mengetahui itu, tetapi tahukah kita Pak Anies kenapa dicalonkan sama Nasdem? Itu apa kong kali kong di belakangnya, apa transaksi kebijakan, apa transaksi pikiran, gagasan dan sebagainya, kita nggak pernah tahu soal itu. Nah, karena demokrasi itu menghasilkan sesuatu yang kita tidak tahu. Kemudian sekarang misalkan tiba-tiba rame-rame gabung pada koalisi. Betul. Kita nggak pernah tahu juga, rakyat hanya tahu bahwa
mereka berkoalisi, tetapi kita tidak pernah tahu transaksi apa di belakangnya. Mau itu berarti bukan janji kampanye, beda ya? Iya, dan kita nggak pernah tahu. Makanya kemudian muncullah orang-orang yang dikenal sebagai pengamat politik, Pak Rocky Gerung dan lain-lain misalkan ya. Meramalkan juga ya. Tapi kan hanya mengamati, meramalkan, dan bahkan beliau pun benar-benar tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi dan menjadi transaksi di sana. Jadi dalam demokrasi ada bagaimana cara mengambil keputusan, ada aklamasi, ada voting, ada musyawarah, ada lobbying. Semua dari 3 hal ini kita ketahui kecuali lobbying. Dan kita tidak pernah tahu lobby apa di antara mereka. Bahkan partai politiknya pun, kan mekanisme dari lobbying adalah orang-orang yang dianggap mewakili satu kelompok tertentu maju untuk membangun sebuah kompromi dihadapkan pada perwakilan dari orang lain. Nah, ketika mereka berkompromi di situ, bahkan mereka bisa mengkhianati pihak yang menyuruh mereka, dan kita nggak pernah tahu itu gitu. Nah, jadi demokrasi dengan void ini, celah ini pada akhirnya bisa menjadi apapun, bisa menjadi feudalisme atau mendukung feudalisme, bisa menjadi sangat-sangat otoriter, bisa sangat-sangat kacau, chaos gitu ya, dikuasai oleh para preman dan lain sebagainya, tergantung pada siapa pemimpinnya. Makanya di negara-negara barat kami tidak peduli itu, para filosof itu. Pedulinya adalah siapa yang megang. Nah, makanya demokrasi baru diterapkan itu tahun 1700-an di Amerika Serikat dalam kondisi yang sangat-sangat chaos, dan baru benar-benar diterapkan secara real itu setelah Perang Dunia Kedua. Jadi kalau misalkan itu dikatakan cocok dengan Barat, bahkan Barat baru cocok dengan demokrasi tahun 1945 ke atas. Setelah Perang Dunia. Setelah perang itu, di mana mereka membutuhkan kompromi yang sangat ekstrim untuk bisa menghalau kemungkinan-kemungkinan perang. Perang Dunia Pertama ya, itu ya. Berarti setelah Indonesia merdeka juga kan? Iya. Dan Jepang juga setelah dikalahkan itu. Iya, setelah itu. Oke. Jadi apa yang kita pikirkan bahwa orang-orang tuh kalau berpikir demokrasi, berarti kalau demokrasi harus ada oposisi. Itu nggak sesimpel itu berarti ya? Ya enggak sesimpel itu. Jadi misalkan gini lah, kita bikin, misalkan kita kerucutkan tema demokrasi dengan oposisi gitu. Apakah Indonesia itu membutuhkan oposisi atau tidak? Dalam demokrasi Pancasila kan ada pernyataan seperti itu. Bahkan ini kemudian menjadi awal mula kesalahpahaman terkait dengan Pak Jokowi dengan Pak Rocky Gerung pada waktu itu. Ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak ada oposisi dalam demokrasi kita, Pak Rocky marah-marah. Bagaimana ceritanya ada orang yang mengatakan seperti ini? Ngerti nggak demokrasi dan seterusnya? Mungkin di sini kita akan berbeda pendapat, Pak Guru. Pak Guru mengatakan bahwa Pak Rocky dan Pak Jokowi ini berdebat. Saya sampai detik ini masih mencurigai Pak Rocky ini adalah seseorang yang diutus Pak Jokowi untuk jadi nemesisnya. Ini kalau Pak Rocky dengar mohon jangan marah ya. Saya ini meramalkan itu. Jadi sebenarnya dia ini diutus untuk jadi orang yang pekerjaannya menyerang terus. Jadi memang akhirnya jadi apa ya? Kalau kita bilang itu Batman dan Joker itu tuh mereka ini temenan gitu. Iya, tidak akan ada Batman kalau tidak ada Joker. Iya. Begitu juga sebaliknya. Iya. Nah, tinggal siapa Batman, siapa Jokernya nih. Gitu. Seperti itu. Tapi gak usah khawatir kalau Pak Rocky dengar itu kemudian takut. Karena marah. Karena saya pernah langsung berbicara di depan beliau mengatakan seperti itu. Mengakui dia? Enggak, beliau hanya senyum-senyum aja. Cuman maksud saya mungkinkah? Jadi kan dulu itu saya pernah jelaskan ceritanya secara lebih kronologis gitu ya. Karena nggak pernah ditangkap akhirnya. Iya. jadi dulu saya bilang gini, Pak Rocky mengatakan soal Pak Jokowi adalah bajingan tolol. Yeah. Dan sejak saat itu itu terjadi kontroversi. Betul. Kemudian Pak Joko menimpali dengan sesuatu yang lebih elegan dengan mengatakan, ya terserahlah mau diomong apa, yang penting saya kerja. Nah, itu membuat simpati masyarakat itu cenderung ke Pak Jokowi, dan akhirnya menjadi elektabilitasnya, popularitasnya menjadi semakin tinggi. Tak berapa lama setelah itu Gibran naik sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Nah, jadi dalam konteks ini yang mendorong popularitas Pak Gibran itu adalah Pak Rocky Gerung. Nah, saya makanya itu
Saya sudah tahu Pak Guru hanya memvalidasi nih ini saya. Nah, siapa yang setuju tulis komentar di bawah sini. Pasti banyak yang setuju. Nah, itu saya sampaikan dalam sebuah forum, tapi bersama paroki gerungnya ada di sana juga. Saya tantang ke belakang gitu. Nah, jangan-jangan seperti itu gitu. Terkait dengan ya pada waktu itu bahasannya adalah bahasan yang apa ya? Ya post truth gitu. Jangan-jangan yang seperti itu. Tapi maksudnya demokrasi Pancasila tanpa oposisi itu sorry, yang disuarakan oleh Pak Jokowi dan Pak Rocky kan mereka akhirnya wah nggak mungkin itu tanpa oposisi, negara tanpa oposisi itu tadi. Terus nah, itu sebenarnya mereka berbicara dalam konteks yang sangat berbeda sebenarnya. Pak Jokowi berkata bahwa secara formal dalam demokrasi Pancasila itu tidak pernah dikenal oposisi. Kenapa? Karena kerakyatan itu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, kalau dalam sebuah permusyawaratan maka tidak memungkinkan adanya oposisi. Karena kan kalau misalkan yang di barat, nah dalam frame berpikirnya Barat itu kalau demokrasi dia voting. Karena voting ada pihak yang dikalahkan tanpa argumentasi. Quorum itu tadi kan? Iya, betul. Ada yang dikalahkan tanpa argumentasi dan ada yang dimenangkan tanpa argumentasi. Karena itu muncullah oposisi. Di mana orang-orang pada akhirnya berdebat soal dengan argumentasi. Nah, kalau dalam demokrasi Pancasila semuanya sudah selesai karena permusyawaratan. Jadi pengambilan keputusan itu menggunakan musyawarah. Karena musyawarah maka orang-orang yang sudah dikalahkan dalam kepentingannya, mereka sudah mendengar argumentasi di mana mereka akhirnya dibungkam dalam musyawarah itu. Kan musyawarah itu debat kan? Debat, diskusi dan seterusnya, dan akhirnya muncullah sebuah keputusan di mana keputusan itu yang setuju berarti menang, yang kalah tidak bisa menjadi oposisi karena argumentasinya sudah dikalahkan di situ. Dan harus ikut yang menang. Setuju itu tadi. Nah, makanya dalam Pancasila kan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan meniscayakan bahwa oposisi itu tidak ada atau dalam frame berpikir itu seharusnya tidak ada. Nah, maka secara formal kita tidak pernah mengakui ada partai bayangan, kabinet bayangan seperti yang di Amerika Serikat. Sedangkan yang itu yang dipahami oleh Pak Jokowi, sedangkan yang disampaikan oleh Pak Rocky, bagaimana ceritanya ada kekuasaan dalam negara demokrasi tetapi tanpa ada oposisi, ya berarti itu menghalangi demokrasi itu sendiri, tidak ada esensi demokrasi. Itu benar juga sebenarnya. Iya betul, betul juga. Jadi mustahil ada sebuah negara yang namanya demokrasi tetapi pemerintah berjalan tanpa ada orang yang menjadi pengimbangnya atau oposisinya. Maka secara harafiah pun itu sudah menentang demokrasi itu sendiri. Jadi udah paradoks, udah nggak mungkin, udah kontradiksi lah antara betul. Tapi kan begini, kalau saya kira oposisi adalah sebuah cara untuk menyampaikan pendapat. Tapi untuk akhirnya menyetujui, ya itu tuh di permusyawaratan itu tadi. Jadi saya kira Pak Rocky di sini mengatakan bahwa pendapat berbeda itu boleh dan harus dalam demokrasi. Tapi untuk pengambilan keputusan tidak boleh ada oposisi. Jadi sebenarnya keduanya ini sama-sama benar dong. Maksudnya di dalam dua konteks yang berbeda, Pak Joko berpikir dalam konteks formal, ini Pak Rocky secara esensial bahwa memang. Dan saya melihat bahwa Pak Rocky ini mewakili kondisi saat menyampaikan pendapat, Pak. Tapi bahwa saat oposisi melawan pemerintahan yang resmi ini atau yang di oposisi ini, endingnya kan harus diambil keputusan. Nah itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tetap harus dilakukan permusyawaratan itu tadi, betul atau tidak sih? Sebenarnya kurang pasti Pak. Jadi maksudnya decision maker itu pasti pemerintah. Oke, baik. Jadi di dalam pemerintah itu tidak mungkin ada oposisinya karena dia yang ngambil keputusan itu. Karena sudah ditentukan pemerintahnya siapa, berarti pasti betul. Dia. Berarti yang saya katakan itu benar dong bahwa memang negara ini tidak akan pernah ada oposisi. Di negara manapun itu pasti ada oposisi, tetapi apakah oposisi itu dilegalkan dalam undang-undang, dalam regulasi, dalam peraturan dan sebagainya, itu adalah hal yang lain. Bahkan di dalam misalkan ada sebuah partai yang sangat solid, katakanlah namanya PDIP. Bahkan partai sesolid itu pun pasti di dalamnya ada oposisi. Tetapi apakah oposisi itu ditempatkan sebagai oposisi atau secara legal atau tidak, kemudian apakah oposisi itu terhadap kebijakan-kebijakan atau terhadap ketua umumnya misalkan. Nah itu adalah hal yang
konteksnya lain gitu. Tapi oposisi itu akan selalu ada. Dan memang ada yang mengatakan bahwa kalau di kabinet presidensial itu memang tidak ada namanya oposisi. Yang ada itu di parlementer seperti di Amerika. Sedangkan kita kan presidensial dengan menteri ditunjuk oleh presiden dan presiden di sini menjalankan apa yang diputuskan oleh DPR seperti itu ya. Iya. Sebenarnya bisa aja sih. Bisa aja dalam sistem presidensial oposisi ada gitu. Tapi tidak legal dalam sebuah susunan kedudukan hukum di mata negaranya itu betul. Tidak ada berarti ya. Yang ada itu ya di DPR-nya itu karena DPR itu yang dipilih sama rakyat macam-macam gitu. Nah, dan tetap bisa terpilih walaupun tidak berasal dari mayoritas gitu. Kan kalau partai politik gitu. Oke, dimengerti. Kalau yang saya pemikiran saya secara awam ini, saya cuma berpikir bahwa saya pernah berpikir Pak Soekarno saat itu memerdekakan, kalau dia mau gampang Pak Guru, merdekakan Jawa aja. Karena dengan seperti itu pengelolaannya akan lebih mudah. Tapi kenapa beliau saat itu susah-susah dari Papua sampai ke Aceh itu adalah Indonesia. Itu artinya kan akan ada perbedaan, ada yaitu tadi perdebatan tentang itu. Ada orang-orang yang harus disatukan. Yang otomatis yang tadi saya katakan kita tidak ada oposisi saja. Dengan perbedaan-perbedaan ini kan sudah oposisi ya. Maksudnya kita kalau ketemu sama misalkan Pak Guru sama saya mungkin secara rasial kita sama ya orang Melayu ya. Tapi saat kita misalkan jumpa teman-teman dari Indonesia Timur ini kan rasnya berbeda dengan kita. Itu saja tanpa kita bicara dari visual sudah beroposisi, berbeda gitu. Dari kebutuhan dan sebagainya itu berbeda. Nah, maka saya berpikir bahwa kalau Indonesia ini sudah berbeda-beda harus ada oposisi. Kapan kita akan bersatu terus membangun? Makanya perlu ada pita yang digenggam oleh Pancasila itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Saya pikir begitu, Pak. Tapi di situ juga ada beberapa yang misinformasi mungkin. Coba. Dari beberapa pernyataan itu. Pertama, Bung Karno itu sebenarnya tidak ingin ngambil Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua gitu. Oh, saat itu gitu. Pengennya sampai Filipina, sampai Papua Nugini, sampai Timur Leste. Ternyata lebih besar ya? Lebih besar. Malaysia, sampai Malaysia. Oh, makanya saat itu ada konflik dengan Malaysia ya? Iya. Jadi ketika Malaysia diakui kemerdekaannya, kemudian menjadi sebuah kerajaan, maka yang sangat merasa terancam itu adalah Bung Karno. Karena Bung Karno itu sudah sempat digebrak mejanya oleh orang Singapura yang dulu tuh gabung sama Malaysia. Kan dulu Singapura tuh betul. Digebrak sambil marah-marah, kemudian dia marah nantang ke Bung Karno. Kenapa kamu hanya membebaskan Hindia Belanda? Sejak kapan kita terpisah? Hanya gara-gara dijajah bangsa yang berbeda, bukan berarti kita tuh beda. Jadi orang Malaysia dengan orang Indonesia apa bedanya? Makanan pokoknya sama, ciri fisiknya sama, agama dan kebudayaannya sama, sejarah mereka juga sama. Hanya gara-gara dijajah, mereka sama Inggris, kita sama Belanda, lalu kita berbeda, bahkan bahasa kita pun sering ketuker. Karena lalu kenapa kamu hanya mengakui kemerdekaan Hindia Belanda? Nah, Bung Karno itu ya dari dulu saya juga sebenarnya ini, makanya dalam rapat BPUPKI itu ada sekarang buku rapat BPUPKI itu risalahnya, betapa ngototnya Bung Karno ingin bahwa wilayah Nusantara itu lebih luas daripada Hindia Belanda. Cuman karena ada peraturan Udis Posidetis Juris dan di mana Bung Hatta pada waktu itu yang menentang Bung Karno, udah segini aja ngapain kita serakah gitu. Ada dua hal Pak Guru. Yang pertama artinya bahwa jadi mereka ini marah karena Bung Karno nggak memerdekakan lebih luas sampai ke daerah mereka. Yang waktu itu memang sebenarnya kan ada perjanjian Saragossa, betul ya? Yang membagi daerah-daerah ini kedudukan Portugis nanti akan dapat area di sini, terus Inggris akan dapat di Malaka. Tapi itu sebenarnya nggak dipakai karena itu terlalu jauh. Itu nggak dipakai? Tordesillas Saragossa itu sebenarnya terlalu jauh dan itu digunakannya oleh negara-negara Katolik. Tapi Hindia Belanda itu kan artinya yang diduduki oleh Belanda kan? Inggris itu tidak termasuk berarti? Inggris masuk juga. Inggris itu bahkan beberapa pulau kita tuker-tukeran. Belanda sama Inggris itu tuker-tukeran wilayah gitu. Termasuk yang ada ini gosip atau sejarah yang Manhattan ditukar sama itu sejarah. Pulau itu ya? Pulau apa namanya? Banda. Bukan Banda, tapi ada di wilayah sekitar Banda. Saya lupa namanya apa, tapi memang itu ditukar. Oke. Nah, yang kedua, jangan-jangan dengan memindahkan ibu kota ke IKN,
apakah mungkin nanti Indonesia ini akan memperluas? Kan itu harus di tengah-tengah, betul kan? Nah kalau itu tengah berarti kan jarak terjauhnya itu ke misalkan Pulau Bali gitu. Nah kalau dari IKN ke Pulau Bali kalau ke atas kemana itu mungkin ingin dikuasai juga. Iya, sebenarnya ada pikiran ke arah sana, walaupun secara geografis itu tidak relevan sebenarnya. Karena kebanyakan ibu kota itu di pinggir gitu. Kayak Swiss itu kan ibu kotanya dipotong justru. Ya, cuman maksudnya mungkin memang ada pikiran ke sana karena dalam mental kerajaan di Nusantara itu sistemnya tuh obor, Pak. Jadi obor tuh maksudnya tuh bukan one belt one road. Bukan. China, ya? Bukan. Sekarang ganti namanya, Pak. Tapi maksudnya obor tuh gini. Raja itu atau penguasa itu dianggap sebagai pemilik obor. Semakin besar rajanya, artinya semakin besar cahayanya. Semakin besar cahayanya, semakin luas orang yang bisa mendapatkan pencerahan. Tapi kalau obornya kecil, dia hanya bisa menerangi orang di sekitarnya saja. Makanya Jepang itu cahaya Asia. Nah, itu dia. Nah, karena pikirannya adalah seperti itu, jadi raja karena dia pemilik cahaya, secara monopolistik dia satu-satunya, dan dia nggak berpikir bahwa di tempat lain harus dikasih lilin-lilin, nggak. Dia hanya berpikir bagaimana caranya agar saya menjadi sangat besar sehingga cahayanya juga tersebar. Nah, karena itulah maka biasanya pusat-pusat kerajaan di Nusantara itu memang ada di tengah wilayah. Nah, baik. Tapi kalau misalkan di dunia modern ya tentu saja itu tidak dipakai. Cuman tadi itu tuh masalah yang pertama bahwa Bung Karno itu sebenarnya tidak bentuk ini. Diprotes sama Singapura waktu itu yang masih terbunuh dengan Malaysia. Ya, sebenarnya itu adalah salah satu alasan mungkin Bung Karno. Tapi sebenarnya Bung Karno juga misalkan dengan Pak Yamin pada waktu itu sudah ngotot bahwa wilayah Nusantara itu harusnya dibangun sesuai dengan bentuk archipelago kita itu gitu. Saat itu atau yang dulu? Yang waktu Sumatera dan Semenanjung Malaka itu bersatu? Ya masih Semenanjung Malaka. Ya dulu kan, kalau dulu yang zaman es itu kan, kan nyatu tuh. Enggak. Yang terpisah antara Sulawesi dan yang garis Wallace. Iya, tapi ngambilnya dari klasik sebenarnya, dari era Majapahit biasanya. Oh iya. Makanya Bung Karno itu mau istilah Pancasila mau apa itu selalu diambilnya dari bahasa Sanskrit itu ya. Iya, ngambil istilahnya dari Pak Yamin, dan kemudian Pak Yamin itu menggali sejarah. Jadi sejarahnya Pak Yamin itu sangat ideologis. Nah, tapi kemudian pada masa berikutnya Bung Karno pun sebenarnya tidak pernah setuju dengan demokrasi. Bung Karno itu menghabiskan masa kekuasaannya itu dengan berdebat dengan Bung Hatta terkait dengan apakah Indonesia itu layak dengan demokrasi atau tidak. Bahkan Bung Hatta nanti mengundurkan diri dari wakil presiden itu karena perdebatan itu. Jadi luar biasanya dua pemimpin itu, gagasannya beda, pikirannya beda, bertentangannya ekstrim kanan dan kiri dalam hal itu. Tetapi mereka demi rakyat, mereka rela untuk bersatu dan bersama gitu. Makanya awalnya Dwi Tunggal jadi Dwi Tunggul, jadi Dwi Tanggal nantinya kan tanggal. Tanggal. Iya. Jadi sebenarnya saat itu bisa jadi Bung Hatta ini oposisinya Pak Karno. Iya. Oposisi dalam pemerintahannya. Makanya ketika Bung Hatta itu mengundurkan diri, semua oposisi Bung Karno jadi ekstrim. Sampai ada pemberontakan. PRRI Permesta misalkan, itu memberontak bukan terhadap Republik Indonesia, dia memberontak pada penguasa, pada Bung Karno. Iya. Apa itu? Atau itu ya. Itu juga pokoknya yang di Aceh yang apa itu semuanya berontak. Karena apa? Kami sudah tidak memiliki perwakilan lagi. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta itu dibayangkan oleh orang-orang zaman dulu. Bung Karno mewakili Jawa, Bung Hatta non-Jawa. Bung Karno ideolog, Pak Hatta ekonom. Saling melengkapi. Bung Karno itu kejawen. Non-Islamik dalam tanda kutip. Betul. Bung Hatta sangat Islamis, anak santri dan seterusnya. Kemudian
Bung Karno itu jago ngomong, march forming, Iya. sedangkan Bung Hatta kader forming, menciptakan Iya. kader-kader. Kabinet-kabinet itu murid-muridnya Bung Hatta semua. Betul, Tetapi yang mempersatukan Indonesia itu adalah Bung Karno. Jadi mereka adalah dua pihak yang saling melengkapi. Ketika Bung Karno tidak ngerti ekonomi, Bung Hatta yang ngerti. Ketika Bung Hatta ngerti ekonomi, tapi bagaimana cara menyampaikan kepada rakyat dia nggak ngerti, Bung Karno bisa melakukan itu. Jadi mereka itu benar-benar dua pihak yang bertentangan dalam biner tapi saling melengkapi. Nah, harusnya itu kan bukan oposisi. Iya, tapi Dalam ternyata- binari 1 dan 0 itu bukan oposisi dong. bukan, tapi Itu kan saat muncul 1 dan 0 itu diperlukan untuk membentuk sebuah program kan. ini sebenarnya bukan 1 dan 0, ini adalah 1 dan minus 1 gitu. Iya juga sih. Iya. Nah, dan saya jadi merasa bahwa jangan-jangan Pak Jokowi itu memberontak kepada Bu Mega sama seperti Bung Hatta dengan Eh, kalau gitu saya keberatan. Kalau itu saya keberatan. Oke. Bukan merendahkan Ibu Megawati dan Pak Jokowi, tetapi saya meninggikan Pak Karno dan Bung Hatta gitu. Bahkan ketika kepentingan kita itu benar-benar urgen buat kehidupan, ketahanan pangan kita, itu diabaikan. Siapa yang peduli bahwa sekarang itu ada 150.000 hektar sawah yang habis per tahunnya di Indonesia. Jadi kalau sebuah negara itu dihuni oleh mayoritas penipu, maka ya satu-satunya pihak yang akan terpilih itu adalah iblis. saya pernah loh berpikir Pak Soekarno saat itu memerdekakan, kalau dia mau gampang Pak Guru, merdekakan Jawa aja. Karena dengan seperti itu pengelolaannya akan lebih mudah. Tapi kenapa beliau saat itu susah-susah dari Papua sampai ke Aceh itu adalah Indonesia.